Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kamu semuanya ada dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan kamu semuanya ada dalam suasana yang gembira. Bertemu kembali dengan program belajar dari rumah, sebuah program pembelajaran jarak jauh yang dibuat dalam bentuk video pembelajaran suplemen. Video pembelajaran suplemen ini dibuat dalam rangka menunjang pembelajaran putra-putri kita selama masa pandemi, selama belajar dari rumah. Masih bersama Mang Guru Mumu, guru yang akan membersamai kamu, menemani kamu melalui video pembelajaran suplemen ini. Anak-anakku semuanya dan ayah bunda sekalian yang sedang menemani anak-anaknya, pada pertemuan pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, melanjutkan pembelajaran tema 3 tentang makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, dan kita sudah beranjak ke pembelajaran ketiga dan keempat. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, meskipun video pembelajaran ini dikhususkan untuk kelas 5, bagi anak-anakku kelas 4 maupun kelas 6, silahkan yang berkenan melihat, menonton, menyaksikan video pembelajaran ini juga disarankan untuk menontonnya, karena memang video pembelajaran ini selain menarik juga cocok bagi putra-putri kelas 4 maupun kelas 6. Materi ini sangat menarik dan bermanfaat tentunya bagi anak-anakku semuanya, karena pada pagi hari ini kita akan belajar banyak hal, terutama terkait dengan kesehatan hidup kita, ya. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar bagaimana organ pencernaan pada hewan maupun pada manusia, ya. Kemudian kemarin juga kita sudah belajar bagaimana menentukan kata kunci, dan kita juga sudah belajar tentang kemarin tuh kita sudah belajar pertama kata kunci, kemudian organ pencernaan, dan tangga nada, ya, tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Nah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Setelah kita belajar kemarin pembelajaran 1 dan 2, kita akan melanjutkannya pada pembelajaran ketiga dan keempat, anak-anakku semuanya, ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, silahkan anak-anakku semuanya persiapkan kebutuhan belajarnya, buku, alat tulis, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa berdoa dan minta doa dari orang tuanya masing-masing. Bagi ayah bunda, silahkan untuk mendukung putra-putrinya ketika belajar dengan cara didoakan, dan yang terpenting adalah didampingi,
ya. Mohon pendampingan dari ayah bunda semuanya, jangan sampai putra-putrinya ditinggalkan belajar sendiri. Mohon didampingi supaya pembelajarannya bermakna, supaya pembelajarannya maksimal. Baik, anak-anakku semuanya dan ayah bunda yang berbahagia, kita coba langsung masuk pembelajaran pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3 materi pembelajaran. Pertama, kita akan belajar mengenai iklan, anak-anakku semuanya. Bagaimana kita menganalisis sebuah iklan. Lalu kita akan belajar juga tentang interaksi manusia. Interaksi manusia, bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan sosial maupun lingkungan hidup. Kemudian pembelajaran ketiga, kita akan belajar tentang keberagaman, ya. Materi pembelajarannya adalah keberagaman sosial budaya masyarakat. Ini 3 materi pembelajaran yang akan kita fokuskan pada pertemuan pagi ini. Silahkan anak-anakku semuanya fokus dengan pembelajarannya. Dan untuk pertama kalinya kita bahas terlebih dahulu mengenai iklan. Nah, mungkin jika mendengar kata iklan, kamu teringat dengan tayangan iklan di televisi, ya. Nah, iklan ini adalah sebuah media, ya, sebuah media yang dibuat dalam rangka mengajak, ya, dalam rangka mengajak halayak ramai untuk melakukan, untuk membeli atau untuk melaksanakan sesuatu, ya, melaksanakan sesuatu hal. Jadi iklan ini sifatnya adalah ajakan, anak-anakku semuanya. Jika kita melihat iklan di televisi, tentu iklan tersebut mengajak kita untuk menggunakan sebuah produk. Namun iklan tidak hanya berkaitan dengan produk. Iklan juga itu ada jenis iklan layanan masyarakat, yang mana iklan layanan masyarakat ini bersifat sosial, mengajak masyarakat umum untuk melaksanakan suatu aktivitas, suatu kegiatan yang memang bersifat sosial, anak-anakku semuanya, ya. Seperti contohnya di masa pandemi ini banyak sekali iklan layanan masyarakat yang mengajak kita, ya, masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat, untuk melaksanakan berbagai jenis protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai virus corona atau COVID-19. Nah, iklan-iklan semacam itu termasuk juga iklan layanan masyarakat karena sifatnya sosial, ya. Karena sifatnya sosial, mengajak khalayak umum untuk melaksanakan kegiatan yang memang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, iklan ini ada berbagai macam jenisnya, ya, anak-anakku semuanya. Ada yang dimuat di media cetak, ada yang dimuat di media elektronik seperti televisi, ya, radio, dan internet. Nah, berikut ini Bapak memiliki sebuah iklan, sebuah contoh iklan, ya. Nah, di sini Bapak punya 2 contoh iklan. Bapak tampilkan yang pertama dulu. Coba kamu amati dari iklan ini apa yang bisa kamu temukan. Informasi apa yang bisa kamu terima dari iklan ini. Coba kamu perhatikan. Ada apa sih di dalam iklan ini? Kemarin kita sudah belajar kata kunci. Coba kamu cari kata kunci yang ada pada iklan ini.
Pertama, yang paling utama ditampilkan di iklan ini apa coba? Hah? Apa? Iya, di sana ada sebuah promosi ya tentang produk. Produk apa? Nah, jadi di sini ada sebuah kelompok wanita tani yang bernama Bunga Anggrek ya. Nama kelompoknya Bunga Anggrek. Ini memiliki produk ya, memiliki produk berupa olahan jagung dan singkong. Apa saja produknya? Nah, produknya pertama ada mie kering ya. Ada mie kering. Kemudian ada apa lagi? Ada snack mie. Kemudian ada spaghetti. Itu informasi utama yang bisa kita dapatkan dari iklan ini. Oke, betul tidak? Cocok? Oke, nah informasi ini tertera pada iklan ya, dan ini terlihat jelas di sana ada gambarnya, ada tulisannya, gambar mie-nya ada dikemas dengan menarik, snack mie-nya ada, gambar spaghettinya ada ya. Nah, jadi informasi pertama yang bisa kita ambil dari iklan ini adalah bahwa ada sebuah kelompok wanita tani bunga anggrek yang menghasilkan produk olahan jagung dan singkong. Jadi olahannya dari jagung dan dari singkong. Sangat luar biasa ya, menarik. Jagung dan singkong bisa diolah menjadi produk mie dan spaghetti. Itu informasi yang pertama ya anak-anakku semuanya. Nah, ini Bapak contohkan bagaimana menganalisis informasi dari sebuah iklan ya. Kamu harus pandai menganalisis sebuah iklan, informasi yang terdapat dalam iklan ya, sehingga nanti kamu bisa mencerna isi dari iklan tersebut. Oke, lalu ada informasi lain. Ternyata ada varian rasa dari produk ini ya. Ada berbagai jenis rasa. Di sana tertulis ya, walaupun tulisannya kecil, di sana ada bahwa tersedia varian rasa keju, rasa balado, rasa jagung bakar, dan rasa barbeque ya. Aneka jenis rasanya di sana ada 4 jenis rasa. Itu informasi yang kedua yang bisa kita ambil. Kemudian informasi berikutnya bahwa ternyata kelompok wanita tani bunga anggrek ini beralamat di Kabupaten Sumeneb, anak-anakku semuanya ya. Jadi alamatnya itu di Sumeneb. Kemudian informasi berikutnya kira-kira apa? Produknya sudah, varian rasanya sudah, alamat kelompok wanita taninya sudah. Ada lagi tidak? Nah, jika diperhatikan, jika dianalisis, produk ini merupakan hasil interaksi antara manusia dengan lingkungan. Nah, ini tidak tertulis ya di dalam iklan ini, tapi sengaja Bapak munculkan dalam rangka menghubungkan antara materi pembelajaran ini dengan materi berikutnya. Tadi kan kita materinya yang pertama iklan, yang kedua tentang apa? Interaksi manusia. Nah, dari iklan ini kita juga melihat bahwa ternyata ada interaksi manusia ya dengan lingkungan yang bisa menghasilkan produk. Coba, tadi kan produk ini dari apa bahannya? Dari singkong ya, dari singkong dan jagung. Nah, jagung dan singkong itu dari mana? Jagung dan singkong itu tentu dari para petani ya. Petani itu menanam jagung, menanam singkong. Nah, proses menanam jagung dan menanam singkong yang dilakukan oleh petani di sawah itu merupakan interaksi anak-anakku semuanya. Jadi interaksi itu apa, Pak? Ya, itu. Atau gini, di sini kan yang berperan adalah kelompok wanita tani. Tentu di sana
ada banyak orang, kamu bisa lihat fotonya di sana. Ada banyak ibu-ibu, ada bapak-bapaknya juga. Nah, mereka mengolah, mereka berinteraksi, mereka berhubungan, ya, mengolah jagung dan singkong menjadi sebuah produk. Di sana juga ada interaksi. Interaksinya antara orang dengan orang, antara orang dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Ya, anak-anakku semuanya. Jadi di kelompok wanita tani ini ternyata ada interaksi, ada hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, apa sih interaksi itu, Pak? Ya, apa sih interaksi sosial itu? Nah, sekarang kita akan belajar apa sih interaksi itu. Coba kamu perhatikan ya, setelah kamu bisa menganalisis isi sebuah iklan, nah kita akan lanjutkan nih bagaimana interaksi, bagaimana bentuk interaksi manusia terhadap lingkungan masyarakatnya. Nah, coba kamu perhatikan pada layar, di sana ada peta pikiran. Nah, kemarin kita sudah mengenal peta pikiran. Nah, sebelum ke peta pikiran, atau lihat dulu lah, di sini peta pikirannya bahwa interaksi manusia ini terbagi ke dalam dua kelompok ya. Yang berwarna kuning nih, ada interaksi sosial, ada interaksi dengan lingkungan. Lalu interaksi sosial ini terbagi tiga lagi. Ada interaksi antar individu, ada individu dengan kelompok, ada kelompok dengan kelompok. Nah, sekarang kita lihat pengertiannya dulu ya, pengertian. Interaksi manusia. Nah, interaksi manusia itu kan terbagi dua. Ada interaksi sosial, ada interaksi dengan lingkungan. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial ya, hubungan-hubungan sosial atau hubungan-hubungan kemasyarakatan. Sosial itu berarti kemasyarakatan ya anak-anakku semuanya, yang menyangkut hubungan pertama antara individu. Jadi kalau antar individu itu perorangan, orang pertama dengan orang kedua, orang satu dengan orang lainnya. Nah, itu namanya hubungan antar individu. Individu itu kan diri sendiri ya. Individu itu satu unsur orang ya. Individu itu berarti satu orang. Nah, kalau antar individu berarti hubungan antar orang yang satu dengan orang yang lain ya. Nah, jadi hubungan interaksi sosial itu adalah menyangkut pertama hubungan antar individu, perorangan. Lalu individu dengan kelompok. Nah, perorangan dengan kelompok. Nah, hubungannya itu selain antar individu bisa juga kelompok dengan kelompok. Contohnya apa, Pak? Contohnya misalkan yang antar individu ya. Contoh yang perorangan dulu. Perorangan misalkan kamu berinteraksi dengan ibu kamu. Nah, itu berarti kan kamu itu individu, ibu itu individu. Nah, berarti kamu dan ibu kamu berinteraksi, ngobrol atau bercakap-cakap atau bersenda gurau atau melakukan kegiatan belajar bersama, itu namanya hubungan antar individu. Atau kamu dengan teman kamu yang lain. Nah, itu berarti antar individu. Contoh individu dengan kelompok seperti apa? Misalkan Bapak mengajar kamu semuanya nih ya. Bapak kan individu, Bapak kan seorang. Nah, Bapak mengajar kamu yang banyak ya, berkelompok di kelas misalkan ya. Di kelas kan ada satu kelompok kelas 5 misalkan. Nah, Bapak mengajar di dalamnya. Nah, kegiatan seperti itu berarti Bapak secara individu sedang berinteraksi dengan anak-anakku semuanya yang berkelompok. Paham? Nah, seperti itu ya. Jadi hubungannya, interaksinya bukan hanya antar individu, tapi bisa juga antara individu dengan kelompok yang terdiri dari berbagai individu. Itu yang kedua.
Lalu bisa juga hubungannya itu antara kelompok dengan kelompok. Itu juga interaksi namanya. Contohnya apa, Pak? Coba kamu cari contoh hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Contohnya apa coba? Yang gampang saja, yang dekat dengan lingkungan kita. Hah? Ada? Nah, contohnya misalkan kamu sedang main futsal. Nah, futsal itu kan ada berapa tim? Ada 2 tim. Nah, satu timnya itu kan berkelompok. Betul, berkelompok. Jadi tim pertama melawan tim kedua. Kelompok satu berinteraksi dengan kelompok lain. Nah, pertandingan itu juga sama, bentuk interaksi. Di sana kan ada hubungan, ya, hubungan kompetisi, ya, ada persaingan di sana. Paham? Nah, itu contoh daripada hubungan antar kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, jadi interaksi itu adalah hubungan-hubungan sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, atau manusia yang satu dengan kelompok manusia yang lain, atau antar kelompok manusia yang satu dengan kelompok manusia yang lain. Itu namanya apa? Interaksi sosial. Paham anak-anak semuanya? Bagus ya. Lalu interaksi sosial ini amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama. Kenapa? Sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lain, anak-anakku semuanya ya. Manusia itu dikenal sebagai makhluk sosial. Tidak bisa manusia hidup sendiri ya. Tidak mungkin manusia bisa hidup sendiri. Kenapa? Karena manusia membutuhkan orang lain, anak-anakku semuanya ya. Apa yang ada pada diri kita itu hasil bantuan orang lain. Kita terlahir ke dunia ini karena bantuan orang lain, anak-anakku semuanya ya. Jadi keberadaan kita di dunia ini adalah bantuan orang lain gitu. Contoh, misalkan tadi yang pertama ya, kita lahir. Kita tidak bisa lahir sendiri, kita perlu bantuan orang lain ya. Ada perantara ibu kita di sana, ada bidan yang membantu atau dokter yang membantu kelahiran kita. Kemudian pakaian kita, misalkan apa yang kita pakai hari ini ya, ini hasil karya orang lain ya. Belinya dari orang lain atau buatnya dari orang lain ya. Itu makanan yang kita makan, apakah kita nanam sendiri padinya ya? Ada yang menanam sendiri, ada yang membeli dari orang lain, membeli dari petani. Nah itu, jadi kita semuanya butuh orang lain, butuh bantuan orang lain gitu ya. Jadi manusia itu disebut makhluk sosial, anak-anakku semuanya. Paham? Oke, nah jadi interaksi ini tidak bisa dihindarkan. Kita pasti berhubungan dengan makhluk lain. Maka dari itu kita harus bisa saling menghormati, saling menghargai, supaya ketika kita butuh sesuatu dari orang lain, kita dengan mudah bisa mendapatkannya, anak-anakku semuanya. Paham? Paham ya. Nah ini jadi interaksi sosial ini sangat dibutuhkan untuk kehidupan bersama kita. Kita tinggal di lingkungan sosial, anak-anakku semuanya ya. Kalau kita ada keperluan, pasti tetangga kita ikut bantu. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua ada lagi interaksi dengan lingkungan hidup. Nah kalau tadi kan interaksinya hubungannya manusia dengan manusia. Nah sekarang interaksi dengan lingkungan hidup ini merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti gunung, sungai, rawa. Ini merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Nah jadi kalau interaksi dengan lingkungan ini berarti interaksinya antara manusia dengan alam. Contohnya tadi petani mengolah sawah. Nah, sawah ini kan lingkungan alam. Nah, di sana ada interaksi. Petani mengolah tanah, menanaminya dengan padi, dipelihara, dirawat,
sehingga menghasilkan. Nah, ini namanya interaksi antara manusia dengan lingkungan. Kamu menyiram taman, ya, menyiram tanaman, membuat taman, kemudian menyapukan halaman, itu juga sama, bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, apakah ini perlu interaksi dengan lingkungan ini? Tentu perlu, anak-anakku semuanya, ya, karena bagaimana jadinya kalau lingkungan kita tidak dirawat? Bagaimana jadinya kalau lingkungan kita tidak dijaga dengan baik? Apa yang terjadi? Nah, bencana yang terjadi, anak-anakku semuanya, ya. Jika lingkungan kita tidak dijaga, tidak dirawat, maka sampah akan berserakan, penyakit akan muncul, banjir akan terjadi. Nah, dengan melakukan interaksi yang baik dengan lingkungan, maka bencana bisa terhindarkan, anak-anakku semuanya. Paham? Oke, gitu ya. Contoh besarnya misalkan kamu menjaga hutan, tidak melakukan penebangan liar. Nah, itu bisa mencegah terjadinya longsor, erosi, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Ya, jadi berhubungan baiklah dengan alam, bukan hanya dengan sesama manusia. Hubungan baik itu selain dengan manusia, kita juga harus bisa menjaga hubungan baik dengan alam. Paham anak-anakku semuanya? Oke, bagus ya, sudah paham. Nah, rangkumannya bisa kamu lihat di samping ada sebuah peta konsep. Di sini bahwa digambarkan interaksi manusia ini terbagi dua, ada interaksi sosial, ada interaksi dengan lingkungan. Nah, interaksi sosial ini terbagi ke dalam tiga, ada antar individu, hubungan manusia satu dengan manusia yang lain, antara individu dengan kelompok, hubungan manusia yang satu dengan kelompok, ada kelompok dengan kelompok, ya, itu. Nah, yang dituliskan pada mind map ini, pada peta konsep ini adalah kata kunci dari apa yang kita pelajari di sini, ya. Nah, di sini kan ada dua paragraf. Coba kamu lihat. Dua paragraf ini bisa diringkas menjadi satu peta pikiran seperti ini. Di sini yang ditulis hanyalah kata kuncinya saja, anak-anakku semuanya. Nah, itulah kenapa kemarin kita belajar tentang kata kunci, supaya kamu bisa terlatih membuat peta pikiran seperti ini. Dengan membuat peta pikiran seperti ini, kamu akan lebih memahami sebuah informasi, kamu akan lebih memahami tentang konsep sebuah bacaan yang disajikan, ya. Paham ya? Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah melihat contoh iklan yang pertama. Sekarang kita lihat contoh iklan berikutnya, ya. Nah, Bapak punya satu iklan lagi. Nah, iklannya di sebelah sini, anak-anakku semuanya. Nah, tadi di sebelah kiri, sekarang di sebelah kanan. Coba, apa yang terdapat pada iklan ini? Coba. Di sana sudah Bapak tuliskan, ya. Kamu tinggal baca saja bahwa pada iklan yang kedua ini ada informasi mengenai pagelaran kebinekaan Tari Nusantara dalam rangka memperingati Hari Tari Dunia tahun 2017, ya. Ini informasinya. Coba kamu lihat, di sini ada tulisannya besar-besar, ada gambarnya, ya. Kemudian informasi kedua dari iklan ini, nah ini juga iklan, anak-anakku semuanya. Flyer seperti ini juga termasuk iklan. Kenapa disebut iklan? Karena ini sifatnya memberi informasi, kemudian mengajak orang untuk ikut berperan, ya, ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, ya. Itu informasi yang pertama tadi, ya, tentang pagelaran tari. Yang kedua informasinya bahwa kegiatan ini bertempat di mana? Di Kampung Budaya Universitas Negeri Semarang, anak-anakku semuanya, ya. Tempatnya di Semarang. Lalu
pelaksanaannya kapan, jadwalnya. Nah, di sana juga ada tertulis ya. Ada tidak jadwalnya? Ada ya. Di bawah tuh lihat bahwa pelaksanaannya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 pukul 6 pagi sampai dengan pukul 18 atau pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Oke. Itu informasi yang ketiga. Lalu ada informasi apa lagi? Nah, di sana ditulis juga informasi tentang waktu pendaftarannya ya. Waktu pendaftarannya yaitu dari tanggal 27 Maret sampai tanggal 15 April 2017. Di sana juga ada email, ada nomor kontak panitianya ya. Kemudian informasi lainnya adalah kalau kamu perhatikan iklan ini menunjukkan adanya keberagaman sosial budaya. Nah, coba kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang majemuk ya, sebuah negara yang memiliki keberagaman budaya. Salah satunya adalah tarian. Nah, tarian di Indonesia itu banyak anak-anakku semuanya ya. Kemarin di tema 2 kita sudah belajar properti tari. Bagaimana jenis-jenis tarian dengan properti tarinya. Nah, iklan ini pun mengandung keberagaman budaya, keberagaman sosial budaya Nusantara anak-anakku semuanya ya. Coba kamu lihat di sana ada tari apa saja tuh ya, minimal di sana ada 4 jenis tarian yang ditampilkan fotonya ya. Nah, jadi dari iklan ini kita bisa melihat bahwa ternyata kita ini Indonesia memiliki keberagaman sosial budaya, baik dari segi tarian, dari adat istiadat, dari agama ya. Agama di Indonesia itu banyak ya anak-anakku semuanya ya. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha ya, dan yang lainnya. Kemudian dari rumah adat juga bermacam-macam. Nah, itulah keragaman budaya, keragaman sosial budaya yang ada di kita, yang harus kita syukuri anak-anakku ya. Harus kita syukuri, alhamdulillah kita memiliki banyak budaya. Ini menjadi kekayaan bagi Indonesia. Kemudian setelah disyukuri, bentuk syukurnya dengan dijaga, dilestarikan ya. Jangan sampai keberagaman ini, kebinekaan ini punah ya, jangan sampai hilang. Jaga supaya tetap lestari. Karena ini sangat penting bagi bangsa kita. Oke, itu ya, bahwa kita tahu dari iklan ini ada kebinekaan. Kenapa Pak kita singgung tentang kebinekaan? Nah, karena kita akan nyambung ke materi berikutnya anak-anakku semuanya ya. Kita akan coba sambungkan dengan materi berikutnya, yaitu tentang keberagaman sosial budaya ya. Tadi kamu sudah tahu apa itu keberagaman sosial budaya, contohnya ya, sudah Bapak singgung sekilas. Nah, bicara soal keberagaman, Bapak punya sesuatu yang harus kamu lakukan nih ya, bahwa salah satu bentuk keberagaman adalah adat istiadat. Adat istiadat ini artinya kebiasaan ya, kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Setiap daerah punya kebiasaan yang berbeda ya. Misalkan contohnya kemarin ketika memperingati hari kemerdekaan, di daerah yang satu berbeda kebiasaannya dengan daerah yang lain. Ada yang melakukan perlombaan mungkin, ada yang melakukan dengan tabligh akbar mungkin ya, atau dengan kegiatan-kegiatan yang lain, tergantung adat istiadat kebiasaannya ya. Nah, itu namanya kebiasaan atau adat istiadat. Nah, sekarang Bapak punya tugas nih ya. Mang Guru punya tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah deskripsikan adat istiadat keluarga ya, dan salah seorang temanmu ya.
Kamu kan punya keluarga ya. Di keluarga kamu ada kebiasaan, ada rutinitas, ada adat istiadat yang khas ya, yang unik. Coba kamu tuliskan apa kebiasaan yang dimiliki oleh keluarga kamu, yang khas, yang unik, yang beda dari keluarga lain. Ada tidak? Kalau ada, silahkan kamu tulis ya. Kalau tidak ada, silahkan kamu cari. Pasti ada. Contohnya apa, Pak? Contohnya misalkan keluarga kamu punya kebiasaan, misalkan sebulan sekali mengadakan piknik ya, mengadakan rekreasi, mengadakan liburan misalkan. Itu juga sama adat istiadat anak-anakku semuanya ya. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke, silahkan kamu cari tuh apa sih adat istiadat kebiasaan dari keluarga kamu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kamu coba cari lalu deskripsikan adat istiadat kebiasaan teman kamu. Apa yang berbeda dari teman kamu? Cari salah seorang teman kamu yang kamu hafal kebiasaannya apa, lalu kamu tulis kebiasaan dari teman kamu itu apa ya. Misalkan teman kamu yang satu ini punya kebiasaan kentutnya sembarangan misalkan ya. Itu juga sama, adat istiadat kebiasaan ya, hal unik yang dimiliki oleh teman kamu. Silahkan kamu cari, kamu deskripsikan satu kebiasaan yang dimiliki oleh teman kamu ya, yang membedakan antara teman kamu dengan teman yang lainnya. Tentu setiap orang punya kebiasaan, punya karakter yang berbeda. Paham anak-anakku semuanya? Nah, ini dalam rangka menunjang ya, dalam rangka menunjang pemahaman kamu tentang adat istiadat. Nah, dengan begitu nanti kamu bisa memahami bahwa setiap orang itu memang berbeda, setiap keluarga itu memang berbeda, dan perbedaan itu tidak boleh menjadi sumber perpecahan, harus menjadi satu kekayaan yang harus kita jaga dengan cara saling menghormati, saling menghargai. Paham ya arahnya kemana ya? Nah, tugasnya paham ya. Nah, ini yang ingin Bapak sampaikan, bahwa keberagaman itu bukan melulu soal budaya, soal tarian, soal pakaian adat ya, soal bahasa, bukan. Tapi hal kecil yang ada di lingkungan kita itu juga sama, namanya keberagaman. Di lingkungan keluarga kita punya keberagaman, kita punya ciri khas. Teman-teman kita masing-masing berbeda, beragam karakternya, kebiasaannya berbeda. Silahkan kamu cari satu kebiasaan atau adat istiadat yang ada di keluarga kamu, yang ada di lingkungan sekitar kamu, terutama teman sepermainan kamu. Paham ya? Bisa ya? Oke, siap. Nah, kalau kamu sudah paham, sudah bisa, selesailah pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Materi kita sudah semua terbahas. Pertama, tentang iklan sudah. Yang kedua, tentang apa tadi? Tentang interaksi sosial sudah. Yang ketiga, tentang keberagaman sosial budaya sudah terbahas semuanya ya. Sudah paham ya? Kalau ada pertanyaan silahkan kamu tulis di kolom komentar. Oke? Siap. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anakku semuanya atas perhatiannya, atas kebersamaannya. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat, bisa menambahkan pengetahuan bagi kita, dan bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kamu tulis rangkuman dari pembelajaran ini di buku tulisnya masing-masing, kemudian kamu setorkan ke guru kelasnya masing-masing ya. Dan jangan lupa tugas yang tadi dikerjakan ya, dan disetorkan juga ke guru kelasnya masing-masing.
masing-masing. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon dukungan dengan subscribe ya, subscribe channel pembelajaran ini supaya Bapak lebih semangat lagi nih membuat video-videonya ya. Kemudian nyalakan loncengnya ya, lonceng pemberitahuannya nyalakan supaya kamu mendapatkan notifikasi tentang video pembelajaran terbaru yang Bapak buat ya. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Lalu kalau video ini kamu rasa bermanfaat, silahkan boleh dibagikan, di-share ke teman kamu, ke orang lain, atau di media sosial yang kamu miliki ya, yang ada media sosial yang dimiliki oleh orang tua kamu misalkan, silahkan ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Di akhir kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat bagi kita. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan ilmu kita senantiasa bermanfaat bagi diri kita, khususnya bagi lingkungan sekitar kita pada umumnya. Dan mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.